أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أحيانا بعد ماتنا وإليه النشور وجعل شهر رمضان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Tamu melebihkan ya surah-surah melebihkan kemang hadirin para jamaah salat subuh insyaallah ya menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala di rumah yang berberkah ini, rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentu jamaah yang hadir pada subuh hari ini adalah jamaah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kalau saya lihat jamaah ini, ya, saya tidak dapatkan di tempat-tempat yang lain begini banyaknya. Ya. Saya dapatkan di malam 1 sampai malam ketiga. Setelah itu, wah jamaahnya semakin maju. Maksudnya safnya yang maju. Ya. Keadaan apa di fenomena kita itu semakin mau habis Ramadan, ya masjid semakin sepi. Ada yang ramai, yaitu mall. Nah, coba kita jalan-jalan nih. Kalau mau habis Ramadan 1 minggu bahkan 10 hari, mulai sekarang malahan itu mall semakin ramai. Ya. Tapi kita jamaahnya Al-Ihsan ini luar biasa Pak. Ya. Dari tahun lalu saya lihat ya tidak menurun sampai sekarang ini. Alhamdulillah luar biasa. Itu artinya di samping masjid kita megah, ya lumayan masjid ini Pak. Kemudian jamaahnya juga maju. Nah, sekarang ini ada fenomena ya mempercantik masjid. Ya, kalau kita Pak ke daerah, ya dari bawah itu, sekarang ini masjid tidak ada yang kumuh dilihat, semuanya megah. Cuma menjadi problemnya ya jamaahnya. Nah, ini menjadi problem. Tapi kita di sini alhamdulillah luar biasa, sudah masjid bagus, jamaahnya juga luar biasa. Karena subuh apalagi ya subuh saja banyak seperti ini. Ya, apalagi kalau malam tarwih ya, saya yakin pasti melebihi jamaah subuhnya. Ya. Alhamdulillah. Itu artinya dalam ilmu sosial, karena kami juga mengkaji tentang budaya lokal sosial, bahwa kalau kita masuk suatu desa, narik kota maka si di kampung, narik ko makanja masiji megato jamaana, pasti persatuan masyarakat di situ bagus, hubungan silaturahminya pasti bagus. Iya, tidak mungkin terbangun suatu masjid, tidak mungkin banyak jamaahnya masjid kalau tidak bagus persatuannya masyarakat di situ. Dan insya Allah pasti sejahtera, pasti merasa aman di kampung itu. Coba kita survei. Ye, narik ko ke kampung, makanja masjidna, makanja to pakampuna mega banyak yang jamaahnya. Insya Allah kehidupan masyarakat di situ sejahtera dan tentram. Kita survei nih. Iya, ini simbol masyarakatnya. Baik, mungkin saya tidak terlalu karena
Saya lihat ada judul yang dikasih oleh penitia. Kemudian salawat dan salam atas Rasulullah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi sekaligus rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia pilihan yang memberikan pencerahan kepada kita, yaitu supaya bisa selamat dunia dan dunia akhirat. Baik jamaah, ya, judul pengajian kita pada subuh hari ini yaitu urgensi hukum Islam dalam kehidupan kita. Seperti panitia ini ada melihat yang urgen, sangat penting tentang pemahaman hukum Islam. Jika kita berbicara tentang hukum Islam tentu terlalu luas, ya kita persempit. Kalau kita berbicara hukum, filosofinya adalah sebenarnya bagaimana mendapatkan kebijaksanaan sehingga agama mengatur sangat bijaksananya hukum Islam itu. Ada kaidah yang menyampaikan seperti ini: tagayyurul ahkam bi tagayyuril azminati wal amkinati wal ahwal. Bahwa berubahnya suatu hukum itu karena perubahan zaman, waktu, dan tempat. Berarti hukum itu bisa bersifat fleksibel, tidak bersifat kaku. Melihat kondisinya. Kalau yang lain misalnya al-hukmu yadurru ma'al illah, hukum itu berputar sama illatnya. Misalnya pada zaman awal Islam, para punggawa kerajaan atau para pejabat lah, orang-orang lah yang punya uang itu, kalau dia pakai pakaian, kalau kita sekarang nih pakai sarung kah atau pakai gamis, dia melambai menjadi sapu itu pakaiannya. Ini asbabul wurudnya, sehingga hadis itu bahwa harus isbal di atas mata kaki. Ada dua ilat hukum di situ, Pak. Kenapa dianjurkan di atas mata kaki? Ada yang terkenal sekarang ini, awal kemarin sempat menghebohkan yang Menteri Agama yang dari TNI, dari angkatan itu, tentang celana cingkrang. Celana cingkrang dipersoalkan. Bagaimana sebabul wurudnya sebenarnya ini? Kita melihat hukum tadi, al-hukmu yaduru mal illah. Hukum itu berputar sama ilat hukumnya. Kalau sudah tidak ada ilatnya, berarti ilat juga hukumnya. Tadi ada dua ilat hukum yang ada, sehingga keluarnya hadis bahwa harus pakaian itu di atas mata kaki. Yang kedua, apa yang pertama maksudnya? Ilat hukumnya adalah menimbulkan kesombongan. Coba dulu orang-orang yang kaya itu, Pak, pokoknya menjadi sapu itu pakaiannya, apalagi kaum akhwatnya, wanitanya. Yang kedua, itu bisa saja menyapu najis itu, kena najis, tai cecak kah, atau di lingkungan kita misalnya banyak tai kucing. Biasa itu akhwat, karena kebetulan kami di pesantren, di kampus ada mahasiswa pesantrennya, banyak ukhti kita dulu, yang bercadar itu, tapi semuanya hampir sama. Akhwat pakaiannya itu menyapu di jalanan. Kondisinya menyapu jalanan. Di kampus banyak kucing, tentu tai kucing banyak. Coba bayangkan kalau pakaian menjulur ke bawah, menjadi sapu jalanan, banyak tai kucing, baru dipakai sholat, bagaimana hukumnya? Itu Pak,
Sehingga ada namanya maksud hukum. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Ya, salah satu tujuannya adalah menjaga kemaslahan kita. Ya. Jadi hukum itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk juga kemaslahatan manusia. Ya. Kemudian alhamdulillah pada tahun ini kami diberikan oleh media Fajar membina suatu muzakarah, namanya tanya jawab, menerima pertanyaan selama bulan Ramadan ini. Ya, kami diberikan itu 1 bulan menjawab pertanyaan masyarakat yang masuk. Ya, mungkin saya sempitkan lagi itu gambaran tadi bagaimana hukum lahir, bahwa hukum itu ya dikondisikan sesuai dengan tempat, keadaan, apalagi namanya hukum fikih, Pak. Iya. Sehingga lahirlah namanya perbedaan mazhab. Mazhab itu ya dikondisikan tempatnya. Kemudian bagaimana kita toleran dalam mazhab itu. Saya mencoba beberapa pertanyaan masyarakat yang masuk. Mungkin juga ya kalau kita sih lihatnya pertanyaan-pertanyaan masuk itu nyeleneh. Maksudnya kok bisa muncul seperti itu pemahaman, atau sedangkal itukah pemahaman masyarakat? Seperti misalnya begini, ada pertanyaan, salah satu pertanyaan di awal Ramadan itu, Ustaz, bagaimana makan sahur setelah azan subuh? Coba pertanyaannya. Oh, ternyata dia makan sahur setelah sholat subuh, dia bangun ya setelah azan, tapi dia tidak tahu, karena dia merasa buru-buru, dia langsung makan sahur tanpa melihat jam dan seterusnya. Nanti setelah makan sahur baru dia sadar, baru dikasih tahu sama teman, sudah mi azan orang. Lalu bagaimana kondisinya kalau seperti itu? Apakah puasanya diteruskan atau tidak? Kira-kira bagaimana? Tanpa Anda sepengetahuan. Iya. Sama kasusnya sebenarnya kalau kita siang hari bolong, ya biasa kan orang tak kalupai. Iya. Karena memang juga terasa haus, tiba-tiba ada air di dekatnya atau 1 gelas, langsung dia hantam 1 gelas, kemudian dia lupa, oh ternyata kita puasa ini. Iya. Bagaimana dalam hukum Islam? Tentu dalam hukum Islam ya segala apa yang kita ketahui ya yarfa'ul kalami ala salat, bahwa diangkatnya hukum itu ada 3. Yang pertama, salah satunya adalah tidak ada pengetahuan tentang itu. Jadi tadi itu tentu bisa melanjutkan puasanya kalau betul-betul dia tidak tahu bahwa ini sudah azan, dia sahur. Sama tadi kita siang-siang bolong, langsung dihantam misalnya 1 piring, baru ingat bahwa kita puasa. Ada orang mengatakan itu hadiah. Karena kelupaan. Kalau kita lupa, itu juga termasuk hukum yang diangkat, hukum yang tidak berlaku. Atau anak-anak yang tidak balik, kalau tidak mau kena hukum taklifi, hukum mukallaf, anak-anak kita terus tidak wajib itu puasa, tidak wajib sholat dan seterusnya. Atau orang gila, kalau tidak mau repot-repot puasa, tidak mau repot sholat dan seterusnya, jadi orang gila maki tidak nak kena hukum. Ini yang antara 3, bahwa hukum itu untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk
menyiksa kita. Sama dengan puasa. Ustaz, kenapa kita ini dikasih lapar 1 bulan? Apa hikmahnya? Padahal kita butuh. Padahal kita ini ada je makanan tak, ada je minuman tak. Kalau siang hari ada je istri tak. Tentu yang punya istri masuknya. Ya, tapi kenapa dilarang semua itu? Tentu banyak hikmah di dalamnya. Segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan segala larangannya pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Iya. Sama ada juga pertanyaan. Ini untuk wanita. Ustaz, karena saya ini bersemangat sekali puasa Ramadan. Karena bersemangat saya sekali ini, saya ingin tahan haid saya makan pil. Ada kan kasus itu? Iya. Supaya tidak haid, supaya saya bisa puasa. Ya, ada juga pertanyaan masuk Pak ini dalam bulan ini. Kalau nggak salah pertanyaan ketiga di hari ketiga. Iya. Bagaimana hukumnya itu makan pil kemudian supaya kita bisa puasa? Jawaban ringkas saya, walaupun ada beberapa pandangan ulama ya membolehkan, intinya membolehkan kalau tidak ada mudarat di dalamnya. Saya menjawab dengan santai di situ Pak, di koran Fajar, kalau ada yang langganan Fajar, kalau nggak salah kemarin tahu ini ya. Saya jawab santai Pak, bila nikmati itu fasilitas yang diberikan oleh Tuhan. Ada fasilitas yang diberikan oleh wanita, disuruh istirahat puasa, yaitu dengan datangnya haid. Nikmati itu fasilitas. Yang kedua, itu namanya haid. Yas'alunaka 'anil mahid. Iya, dipertanyakan tentang haid. Bahwa haid itu ada darah kotor. Coba dibayangkan kalau darah kotor ini tinggal di dalam tubuh kita, tidak keluar, tentu akan menjadi penyakit. Sudah naukur itu Tuhan, segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini, oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diukur Pak, sudah ada ketentuannya. Jangan kamu langgar itu. Iya. Jadi ini yang perlu kita pahami, bahwa segala yang telah diatur oleh Tuhan, karena Allah Subhanahu wa taala. Sama Pak, mesin Toyota, apalagi Honda, kan ada buku manualnya, buku petunjuknya. Yang paling paham tentang mesin itu tentu yang membuat mesin tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Tentu Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang kita. Jadi ikuti itu buku manualnya. Apa buku manualnya? Ya, Al-Qur'anul Karim. Kemudian ya sebagian dijelaskan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu Pak. Jadi agama itu mudah ya, tapi jangan dimudah-mudahkan. Wah, berapa menit ini Pak? Siapa tahu lewat nih. 7 menit nih ya? Wah iya, siapa tahu lewat. Karena biasa itu kalau subuh banyak yang mau keluar ya. Kemudian yang terakhir, pertanyaan yang saya ingat tentang zakat fitrah. Ada pertanyaan begini, apakah zakat fitrah itu boleh dikeluarkan untuk orang tua, maksudnya anaknya, untuk orang tuanya? Iya. Hukumnya begini Pak, hukum fikihnya begini. Al aslu fil asya'i al ibahah.
Segala sesuatu itu boleh. Itu hukum asal. Hatta yadullu ala dalimi ala tahrimiha, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Narik kok dek gaga dalilena haramkan, maka semuanya itu boleh. Apalagi misalnya anak mengeluarkan zakat fitrah orang tuanya. Orang tuanya misalnya lagi tidak mampu. Ya, banyak kan begitu, Pak. Banyak sudah anak berhasil, ya, kemudian orang tua kasihan tinggal di kampung. Kamu Andres Sosona di tona negene, maka justru kewajibanlah anak untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya, untuk orang tuanya. Ada juga pertanyaan masuk baru kemarin. Ini mungkin pada hari ini terbit. Ya, juga ada nenek yang ngotot untuk mengeluarkan zakat fitrah cucunya. Boleh atau tidak? Ya, tadi itu kembali lagi al aslu fil asyai al ibaha. Segala sesuatu boleh hatta yadullu ala dalilim ala tahrimiha. Sehingga kita ini jangan terlalu banyak melarang. Kalau tidak ada memang secara tulis larangan, karena kalau terlalu banyak larangan berarti terlalu banyak juga peluang untuk dilanggar. Narik kok banyak pimali. Ada orang Bugis di sini. Pimali bahasanya ya. Pimali sebenarnya itu dari fi'il madi. Iya, yang belajar tata bahasa Arab ada fi'il madi. Iya, sesuatu yang terjadi pada masa lampau. Nah, tapi bahasa Bugisnya jadikan pimali, terlalu banyak pimalina. Tapi orang Bugis kalau saya lihat teliti itu pimalinya memang mengandung beberapa hikmah, beberapa kandungan. Misalnya kalau maghrib, ya dilarang imali anak-anaknya itu pergi kemana-kemana, ya sudah dilarang anak gadis berkeliaran di luar. Nah, itu punya hikmah tersendiri. Atau di tangga kita utuh cari kutu, ya biasa kan ibu-ibu. Ya, kalau di sini kan darah di tangganya barangkali rata-rata tidak ada sih, tapi di kampung itu biasa berkumpul di tangga. Kita utuh. Biasa kalau Ramadan ya atau hari-hari ini sebagian itu pimalikan dilarang. Ya, apa hikmahnya? Hikmahnya adalah salah satunya kalau kita berkumpul di tangga situ banyak, bisa-bisa jatuh tangganya. Orang dulu kan itu tangga kayu ya, banyak tangga kayu yang tidak terlalu kuat. Jadi melarang tapi ada sesuatu yang mengandung hikmah di dalamnya. Sama dengan agama, Pak. Segala sesuatu yang dilarang pasti ada hikmahnya. Minuman keras dan seterusnya, zina dan seterusnya. Iya, pasti ada hikmah di dalamnya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi sebagai kesimpulan bahwa segala aturan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah untuk kemaslahatan manusia. Ya, saya kira cukup sekian dan mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipimpin doa ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan syakiri hamdan naimi hamdan yuwafi wa kafi mazida. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira.
اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم طول أعمارنا وصح جسادنا وثبت إيماننا وحسن أعمالنا ووسع رزقنا يا أرحم الراحمين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين استغفر